ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Para hadirin hadirat sekalian yang terhormat, Riyadhus Shalihin yang akan saya baca bergandengan dengan pengajian malam ini, yaitu tentang muamalah, tentang kerja. Maka yang akan saya baca yaitu bab al-qana'ah wal-'isab wal-iqtisad fil ma'isah wal-infaq. Kitab saya ini halamannya 239. Kitab saya, kitab cetakan yang lain. Ya, babul qana'ah. Para hadirin sekalian yang terhormat, agama Islam sebagai agama yang terakhir ini sikapnya, pendiriannya tentang hidup di dunia ini sudah jelas, tentang pergaulan di dunia, tentang masyarakat di dunia sudah jelas, sudah saya terangkan beberapa kali. Juga di dalam soal kerja ini jelas, dari jelasnya kula panjenengan boten usah kuwatir. Sebab bagi wonten yang Islam enggak ada hati mama, koyok-koyok wong nek nyambut gawe, golek rezeki, golek kekayaan, koyok-koyok bertentangan karo aku. Mesti kapan wong nyambut gawe mentok itu yang perasaan seorang-orang yang semakin jauh dari zaman saat ini, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang teranggepan menang. Negara tak terbentuk dalam bentuk keterangan samping kita kedua ini dibuat terlaksana. Pemerintah yang terhadap yang perlu pelajaran tersebut. Menurut hadis itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabihi dzata yaum. Kanjeng Nabi sisi dina tunaraan lugu-luguan kita tetap menjawab kalau sahabat-sahabat itu di pengajian sekarang itu. Karena dulu ila jatuh di jalan berkuah. Terus para santri-santri, para sahabat-sahabat yang podo ngaji dan Kanjeng Nabi katok larinya liga lagi waktu awalnya bakar kuat terputus sehat waktu garoyan anak dilarinya mau itu wis metu arahnya dijauh jangan pembakar, jangan penghawah sakalu wajibun ada terus hilang para sahabat-sahabat merasanya, sayang ada yang mesti. Laukana sabaruhu wa jaladuhu fi sabilillah ta'ala. Coba kejagaannya, kekuatannya, kesehatannya, kesigapannya itu untuk berjuang fi sabilillah alangkah hebatnya. Boleh merasanya. Oh jadi nyambut gawe. Iya, dulang masjid, orang macam perang kali kuat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bareng kira wong-wong itu
Terus kami lagi jauh. La taqulu hadza. Kok ada jauh? Fa innahu in kana yas'a li nafsihi. Maka kana itu alam kuliah. Oleh alam karena li nafsihi. Karena untuk kepentingan adokan liam fa'alil mas'alah supaya ini tercegah, jangan sampai minta-minta dok tahu wa yughniya 'anil nas, dan supaya adokan dia bisa nyopot keadaan diri sampai tak perlu minta tolong ngampung-ngampung kau ni bahwa bisa dibilang. Nah, karena mobil kita terpaksa dari dia segala supaya ada enggak sampai tak minta pada tangkena bahwa bisa dibilang. Itu bisa dibilang. Ada minta dari dia. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifain, nak pancen wong iku arep nomai olehnya besar ala abawaini, jalaran arep yayai wong tua loro dha'ifain sing wis ora kuat nyambut gawe. Nanti orang kuat juga tak kuat alat posisi anak jalan kok perlu diingatkan orang tua nak. Al-Zurriyatin du'afa'ah utawa perlu ngemangan anak-anak itu tidak bisa nyambut gawe. Anak ibu lembut tidak bisa lapor, bahkan lapor. Kalau tujuannya itu liuhnya supaya orang tuanya beranak-anak bisa coba separuhlah. Walau kupahum bisa kerja dari minta-minta tak sampai mesem-mesem. Pasti macam itu bahwa bisa dibilang. Orang tua seorang pun diri-dirinya bisa dibilang. Kepada Allah juga. Masih ada bahasa, masih ada sabar, dirinya bisa dibilang. Wa in kana yas'a mukafiran wa mukafiran bahwa bisa diri syaitan. Bagaimana orang yang ala kohla nak kanak mobil dia oleh ala kohla kira terus lampu adunya bunyi angin ini terus bunyi ada ini wanita kira terus sombong ada ini kok takdir sekampung tak penyapok dan sebagainya. Mon oleh ala kohla itu dia awal itu dia lah bahwa bisa dihitung. Dengan ngono ya salah kita. Dan nak niat nyegah, niat nyukupi, nang wong tuane utawa anak itu, utawa nang anak awak itu, utawa nang anake, maka itu bisa dibilang. Karena macam gula maca hadis, dia bisa betul. Maka juga sebab menjadi orang terbuka tu. Gabung panaan, terbuka lembar, telur lembar, roh lembar, lembar. Tasbabul hati ala al-aqli min amal yadihi, wa ta'affufi bihi ala al-su'al, wa ta'arrufi lil-ihsan. Sebab ini menganjurkan untuk makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Watta'affuf dan menjaga diri sendiri hanya soal daripada minta-minta. Nah, di sini coba saya baca sesudah Allah Ta'ala وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jadi Allah sebut makmum mari sembahyang. Ini sembahyang Jumat. Fantasiru sumebara mencaro kabeh fil ardi ning pasar, ning sawah, kantor atau ngendi wae ning bumi iki wa badahu min fadlillah la dole rezeki Allah. Ini jelas perintah datang pulau sampean nek wis mari sembahyang Jumat kongkon nyambut gawe terusno nyambut gawe
rezeki. Hadis pun ini dengan dalil wa an Abi Abdullah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh diceritakan saking Pak Abdullah Abi Abdullah yang menikah sahabat Zubair bin Awwam. Dawuh Kanjeng Nabi ini la ayyakhudha ahadukum ahbulan. Tak temannya adalah letak untuk mengambil. Kami, salah seorang dari kamu, mengambil tali, tampar, alat. Rumaya yang jabala terus secara ke gunung. Saya dia dihizmatin terus jumpuk saikat min hatadin dari kayu. Diikat ala zahrihi di atas punggungnya, punggungnya, ini kenapa? Cara berdua bang, bukit, nah, mondok antara setengah ngalah tampar, pas ke gunung, pas terus ngalah kayu seikat, pas sambil bukit saya terus jual, saya kusallahu biha wajhahu. Dan sampai pangeran bisa nyopotkan ke orang gelap dari mentak-mentak mencopot ke putoknya mohon ngelakon iya khairul lahu min ayyat alam yang lebih bagus lebih baik dengan contoh tentang mentak orang gelap dan mentak orang atau mana'uhu bisa atau tidak bisa. Para hadirin ulama tetap sarana siap yang nama ishaq sadatul muttaqin sebenarnya wajib hadis al-qasd ala al-ta'aqqub wa taqdim yusadar ala al-batala jelas di dalam hadis ini suatu anjuran yang kuat dari agama Islam dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Dan jelas hadis ini mengambil takdir besar mengutamakan kerja amal basalah daripada nafsu. Jadi Islam adalah suatu agama yang memberantas pengangguran. Islam tidak membenarkan pengangguran. Islam mengutamakan kerja dan itu yang tadi. وجمهور المحققين كابن جرير وأتباعه على أن السبب لا ينافي التوكل. Para ulama-ulama yang besar seperti Ibnu Jarir dan pengikut-pengikutnya ini mempunyai pendapat bahwa kerja itu tidak bertentangan dengan tawakal. Mana kodok yang membantu tulang, memerut keringat, dan cara maksudnya mama kita apa aja juga pengeran, betul, mereka tidak bertentangan. Asal oleh kerja itu harus banal ihtimadu ala Allah, la ala sabab. Perkara ini takinan, untuk lapor, takinan apa nak? Benar. Tapi persamaan terletak ketika Allah begitu. Tak ada dia. Kalau tak begitu. Kalau kok ada dia orang tak boleh berlaku di macam. Kalau lagi dia ada, kalau tak berpertolongan Allah, lalu itu bertentangan di tawakal Allah. فإذا احتاج ولم يقدر على الكفر بالله جاز السؤال. Membedakan kita yang tidak bisa kerja, ya apa? Jadi
enak. Jaga sial, senang minta, tapi jadi salah. Diserti, telok harta. Nomor satu, Allah bila sekali tidak boleh jadi merendahkan dirinya. Tak itu dalam kondisi yang jadi itu dapat misal mana? Allah jiwa lembut dilarang oleh agama Islam. Agama Islam tidak membenarkan bentuknya bersemangat lembut. Apalagi merendahkan dirinya, enak-enak ada saat itu sampai anda melekat mungkin kelar tidak lapar. Nomor satu harus kalian katanya apa itu bisa alasan asal sampai merendah hati ada. Nomor satu. Nomor dua wala yulha tak ada sama. Meletak itu kekner. Meletak itu maklum orang. Wah, dia tak boleh. Jangan katakan ini. Macam-macam minta. Nomor telur, kata walayu tinggal lemak. Dan tidak boleh menyakitkan hatinya yang diminta. Bukan itu. Kalau minta, kita akan berbisa selesai. Tapi kalau masa saja terasa. Kalau sudah terkena harusnya istighfar. Sampai cara terlalu kalau sisi belajar, maka cara terlalu jalur oleh tapi tidak rencana Allah. Lalu kalau macam terlalu oleh rahmat ini sekali. Nak bilang salah sisi terlalu haram jalur. Jadi mantap haram hukum. Istighfar ulama pun kata. Jadi jelas dari sini bahwa hadisnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik engkau ambillah kayu, pergilah ke gunung, carilah kayu bakar, jualah, ini lebih baik daripada minta kepada manusia. Hadis ini semoga supaya jelas karena kalau terus dari hadis antara hati dari dia itu sangat boleh ambil peluang dalam bahasa itu penegak hati saya temu di sana apa yang kedua. Maka sebelumnya sebab itu yang saya baca babul hati ala sini. Innal mas'alata tasdud yakuddu biha ar-rajul wajhahu illa an yas'ala ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda minhu. Saatnya jalur itu suatu pekerjaan yang cukup payah, yang membuat payahnya orang yang jalur sendiri, ya, akan memberatkan beban, yang memberatkan dia. Ini ditanding dari agama. Kecuali, orang meminta kecuali ayat al-rajul sultanan. Kecuali kalau orang itu minta kepada negara, kepada kekuasaan, kepada raja, ini keterangan di Indonesia. Nah, itu dia yaqlubu minhuma awjaballahu zakatin aw mutin aw fi malik. Jadi minta dari orang itu, dari raja atau dari pemerintah
Ini kalau pemerintah mengumpulkan zakat, kita minta zakat kepada pemerintah. Zakat itu harus dibagi ya. Kita minta. Nah, itu kalau kepada kekuasaan tidak sama, tidak tercela. Juga yang memang hak-hak yang lain. Au amrin la budda minhu, atau memang dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan, itu boleh. Wah, hadis berikutnya ini lebih jelas lagi. Di sini dijelaskan bahwa orang yang minta-minta itu diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada kejadian dari seorang sahabat. Sahabat mereka pada suatu waktu kehabisan uang. Berdatang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya satu nyuwun untuk dengan. Kalau apa? Ini harta, ini kepentingan. Nah, ini Yusuf ibnu Nafis radhiyallahu anhu. Tahammaltu amalan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alu fiha faqala Abi hatta ta'tiyana sadaqah fana'muru laka biha. Saya benar-benar berkenaan gulung utang untuk suatu kepentingan perdamaian. Itu boleh perang. Korporasi, itu ya. Untuk jaminan supaya damai, supaya rukun, gitu. Kontak itu ini tidak berinvestasi untuk supaya jangan atau karena. Nah, kalau punya bayar, aku bayar dan sahabat produsernya. Itu ini kan diotong karena langsung jaminan perdamaian benda karena tokar kayak jamin. Nah, itu lepas. Ada orang yang jumlah dibuat tak dibetul, ada tak boleh kenapa? Otang apa? Otang langsung perdamaian juga. Ayo nanti nak berarti kita berarti. Tapi terus penting kan dalam hadis yang kita Nabi berikutnya cuma Allah. Terus jauh kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qadisa, ini ya tak ibu juga. Innal mas'ala fala tahid. Tak semeneng galik kita Allah. Tak Allah kita mesti. Illa ane li ahadi salasa. Ane tak gowong salah sini terus. Salah satu orang telok. Mulanya telok kalau. Rajulun ta'ammala amanatan fahallat lahu masalah. Wala semikul utang untuk kepentingan umum fahallat lahu masalah. Jadi ada kekurangan boleh halal dia minta. Hatta yusidah sampai cukup membantu kita. Cuma yang cukup orang itu ada bererut. Cuma yang berperang yang cukup. Itu tinggi. Dia makan utang untuk kepentingan umum. Nomor 2, orang Allah minta warajulun asabat hujaihatin tujta'at malah. Orang seketonon, orang sekerampokan, orang sekemalengan, pokoknya orang yang kena musibah hartanya. Dunyana rampok, pada dunyana cocok, dan orang yang begini ini, ya cocoknya yang terkena bencana itu boleh bisa. Memang tidak bisa. Tak apa-apa juga, tidak bertentangan karena terpaksa ya. Fahallat lahu mas'alah hatta yusiba qawaman min aidin. Jadi halal yang terletak sampai di bisa yang kotor perlu. Akan nomor 2. Nomor 3 jadi Nabi wa rajulun asabat husaqatun hatta yakuna salasatu min dalil hijja min qawli laqad asabat fulanan faqah. Nomor 3 jadi orang yang ditimpa kepikiran. Kepala ada paruh begitu maelang pokok sampai ke lorok parah bukan ada lorok. Ini dapat satu di bawah. Sampai dari orang telok, dari orang kampung saya ambil akal saya karena orang yang objektif menyaksikan orang telok menyaksikan ngocak lakukan asal dan bulanan satu
pakai salah mereka salah pun salah itu salah wanita itu betul ke warna bangsa warna telur sampai itu itu tak pada itu apa itu oh lepas itu namanya jatuh di tangga. Kalau gitu udah pernah lah orang yang begini ini sangat lalu masalah kena minta boleh minta bantuan, minta tolong, minta orang yang jalan. Pada siwahunna minal mas'alah ya qadusah betul benar dengan nah yang macam kalau itu urusan jalan-jalan qadusah mana orang betul ya Tuhan Tuhan betul tangan harusnya lalu sukses harus. Jadi orang minta tidak karena kepentingan betul-betul hukumnya halal. Ini adalah suatu tanda bahwa agama Islam betul-betul suatu agama yang menganjurkan. Cuma mereka boleh, mereka yang tidak boleh, jadi kita salah paham. Kalau nanti dari kitab Ihya Ulumuddin berkata, mutalaah mereka, mereka sedang cocok sendiri. Mereka boleh muncul dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Mereka ikhtisar pesan dari kitab Ihya Ulumuddin. Pada baca itu. Wa qawluhu alaihi salam hina dzakara al-khayra. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali menyebut mana coba mana yang berjaya coba yang berjaya nabi tahu khilafan wa taruhu yusara ila mana bukan tempat watan mulai yusara tempat keluar tempat bukan model ini. Saya taruh istilah yang Nabi nyebut anda tahu di mana dia itu. Nak mana itu budal perlu dolek ada itu. Wakana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajiruna fil barri wal bahr wa ya'maluna fi nakhilihim wal qudwati bihim. Sedang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ini kefoto dagang baik di darat maupun di lautan sampai menyeberang lautan dagang wa ya'maluna fi nakhilihim dan mereka kerja keras di dalam pertaniannya kormalah jadi sebagai korma mencantum di kelompok mereka itu kerja pertanian dan kerja perdagangan itu sahabat-sahabat Nabi walaupun dua itu dan ikutan kepada mereka kita patut meniru orang-orang itu. Wa man laysa lahu malun mawruthun wa tidak duit warisan. Yang akan warisan sama nanti. Karena warisan berarti warisan utang. Sama nanti. Walaupun dihitung zarika illa kasab wa tijarah. Waktu tidak duit warisan kita bapak itu tidak bisa selamat, tidak bisa lepas kecuali dia harus kerja dan dagang. Nah, tarbuta tadi afdalul alim mustahilun ditarbiyat ilmu zahir mimma yastati'un nasu di dihum kalbi. Jadi sama jelaskan kita ya. Yang benar soal kerja itu betul. Cuma ada sebagian manusia yang seluruh hidupnya digunakan untuk mengajar seluruh hidupnya untuk kepentingan orang lain. Nah ini sampai tak mau punya dijalur. Kenapa itu? Kalau punya dijalur, kalau apa-apa, kalau murah. Nah itu dijawab. Tarkul kasadiat dari meninggalkan dijalur, lulus, utama. Yang itu nomor 3 di alim. Tanggungnya wongku. Mustahilun. Kerja dengan penuh. Kita biasa ilmu zahir untuk mendidik, untuk mengajarkan ilmu zahir yang lima yang satu umat ini yang menyusul bisa mengambil faedah banyak
dari ilmu hukum di ilmu untuk kepentingan agamanya. Banyak hal seperti orang yang berbicara ayat-ayat hukum agama yang berkaitan ayat-ayat yang berkaitan ayat-ayat yang terkait kata orang yang berbicara itu repot semula terus tak masalah dan bukan orang yang begitu itu sudah terpaksa baru dia itu dibantu jatuhnya ayat belum mustahil di masalah muslimin untuk wajah terjatuhnya untuk mengurusi orang banyak kepentingan orang banyak banyak orang yang tak sempat kayak kepala negara pakai itu memimpin negara itu seperti Pak Harto, Presiden, Menteri, Kepala Daerah, ya pegawai-pegawai yang mengurusi kepentingan negara hakim kata pihak, Walqadi seperti hakim, wajah ibu, saya seperti memang jadi saksi perkara, sahabat, ibadah, yuktauna dari amwalil murakkabah masalah nak yang kita ada bisa dicukupi tersebut yang diperuntukkan untuk kepentingan orang banyak ayat al-qas utawa dari diambilkan dari uang wakaf al-mustaqbalah yang diperuntukkan alal fuqara untuk orang fakir miskin ayat ulama atau untuk ulama fa'ikbaluhum ala ma yasihim afdaluhum istighalihim berzakat maka mereka itu menghadapi tugasnya tugas memimpin tugas mengajar tugas bekerja untuk kepentingan orang banyak itu lebih baik daripada itu tinggal terus-menerus mereka orang kecil contoh ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بترك التجارة لما ولي الخلافة. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Bakar kita harus berjaga. Barulah tak jadi khalifah Kanjeng Nabi Sedo, Sayyidina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, jadi kepala negara. Lalu kulit kenekol, Sayyidina Abu Bakar kulit tak kebakar. Bukan kepala negara orang itu kita kebakar. Ampun orang-orang ini apa Pak? Kalau sampean pas kebakar, yang ngurus negara itu siapa Pak? Kalau ditinggal kerja begitu. Jadi akhirnya para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang lain mengadakan perundingan, lalu semuanya setuju supaya Khalifah Abu Bakar supaya meninggal pejabat, jangan boleh gagal. Sebab dia mempunyai beban yang cukup berat yaitu menjadi kepala negara. Ukana dari sayyiduhu ayyuhu 'alal masalah. Kalau dia gagal, dia bisa meninggalkan kepentingan yang lain yang lebih penting. Wa kana ya'kulu kifayatahu min malil masalah wa ra'a dzalika Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sendiri sudah jadi khalifah, dia itu tidak terjadi. Jadi asal dia tidak pegawai, menurut gaji. Itu gaji itu asalnya Sayyidina Abu Bakar ini yang mulai. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu asalnya tidak mau yang saya cocok, ya tetap cocok. Terus gagal, tapi ulang-ulang bisa ampun maksudnya. Benar-benar kalau sudah itu benar-benar. Tapi untuk dengan pasal cocok, kan boleh perkara urusan kepentingan, boleh perang, boleh perdamaian, boleh urusan keruwetan, urusan negara, urusan masyarakat, itu pasti itu. Lupa urusan kebakar itu. Ya, tapi kebakar itu mesti kebakar. Supaya kebakar itu boleh apa? Ini kan pasti jalur, untuk konflik. Terus kita mufakat saja apa? Dengan tak jenuh. Sampian karena menjabat menjadi khalifah, maka untuk kepentingan lain sampai kita fokus dari uang nekat negeri dari bagi negara itu. Mereka terangkat ke urusan kerja. Tetapi sebagai prinsip umum, maka
agama Islam tidak membenarkan pengangguran atau meminta-minta, tapi menganjurkan kerja yang tadi diterangkan oleh Pak Dodi. Para hadirin sekalian semoga karena supaya jelas bagi kita bahwa di dalam urusan kerja ini kita cukup mempunyai sandaran, mempunyai pegangan dari perintah agama. Asal kita di dalam bekerja ini ingat tujuannya. Malah dalam kita kerja belum macam cerita dalam kita kerja belum macam cerita Nabi Isa alaihissalam. Wahia anna Isa alaihissalam ra'a rajulan faqala lahu ma tasna'. Jadi Pak Nabi Isa alaihissalam mengalami orang yang kecil dari itu. Apa kelakuan itu? Pak, apa kelakuan itu biasa? Kalau aja tak boleh. Asal lembaga ibadah belum. Ibadah terus kan ini. Kalau yang mereka siapa yang jadi tuan? Siapa yang mengikuti tanganmu? Siapa yang aku buat? Siapa yang aku keluar dari itu? Tapi jawab apa tu? Kalau aku terkadang, terkadang ada selaku. Kalau apa jawab? Atau Nabi Isa alaihissalam, aku tak Isa. Mungkin dia terasa dapat sendiri lebih ibadah daripada mereka jauh ke Nabi Isa. Bukan seibadah seibadah, aku terasa dapat sendiri laku. Wah, dapat laku keluarga dapat dia dari lebih ibadah. Mulanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekah perkara tidak berguna dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu shay'an yuqarribukum min al-jannah wa yub'idukum min an-nar illa amartukum bih wa inni la a'lamu shay'an yub'idukum min al-jannah wa yuqarribukum min an-nar illa nahaytukum 'anhu. Engkau tak tahu perkara yang bisa mendekatkan surga, menjauhkan dari neraka, dan mesti saya perintah. Atau saya kalau tahu barang yang bisa menjauhkan dari surga dan mendekatkan neraka, mesti saya larang. Nah, ini sambungan kedua itu penting. Wa inna ruhal amin la tasfiruhu anna nafsan lam tamut hatta tastawfiya rizqaha. Malaikat Jibril tak foto. Dia orang dulu tak kira mati. Manusia itu tak bisa mati kan. Hatta tak tahu dia rizqa sampai menghadap itu. Jadi mungkinnya orang manusia itu rizqnya tak kira mati. Mungkinnya maaf atau lebih oleh rizqnya. Tapi apa tak kira. Itu diri tak peduli. Jadi seperti juga sebenarnya. Bodoh orang tetap berjalan, tak beramal. Tapi jika ini kita orang yang minta lapar gendut sebelum minum kopi juga. Tak sedang istilah orang. Wah, minum kopi. Marilah selalu susu ya. Enggak kau minum kopi betul. Yang macam kita orang juga ini mana? Bahwa kopi yang diminum itu adalah rezekinya yang terakhir. Mari minum keluar terasi mustahil mati. Jadi uang itu nak tutup takaran rezekinya tak kira mati. Jadi mulanya nak yang orang dah menulisor ya, letak jaluk itu yang seput suruh mati apa sih? Suruh mulanya itu bisa takar rezeki itu pengadu, ambil kan? Jaluk ini, tapi jalur model bermasalah ni kan? Jalur tu kan? Benda orang benda tu terpuli. Wah, kadang minta lupa, padahal dia tak juga lupa kan? Orang puasa cara minta lupa, minta tak, kenapa? Orang kau itu gini, ayo sumpah ayo. Roga kemarin lagi nikah, wah, setelah balik tu betul.
Ini kita habiskan. Bagaimana kita tahu? Wong itu tak bakal mati nek ora takrang itu tak. Jadi kalau sampeyan urip itu enggak ada takrang, ya. Jadi takrang sampeyan metode itu dulu. Mun sampeyan takrang setor, mun berat masuk ke tahun urip sampeyan di kebun setor, ampun dilabor. Apa itu dia? Untuk takrang, boleh takrang beton. Boleh setengah ton, kan? Jadi sampeyan artena debu menikah, bukan tak usah betul. Ini juga masalah. Bukan dalam bentuk pasar debu, apa sih anak berapa, buat? Mesti ada rezeki pada pasar rezeki. Kalau pasar pasar itu pasar. Jadi tak seumur kita bukan mesti. Saya mesti kita karena rezeki yang pun hasil alat. Wa'in abta'alha senajan kata rezeki yang berperang. Maka buli orang saya guna. Masih terlambat siapa. Mulanya, karena bukan ma'ijabah rezeki yang lepaskan. Senajan terlambat tak kita. Waktu siapa yang tahu Allah. Siapa belum. Mulai selak masuk ke merong. Seminggu dia. Kira kerja apa. Pokoknya harus. Bukan kan melarang. Aduh, larang kata tak tahu para ini kan. Baca nama berat. Baca maka dapat isyarat itu dan berarti walau ada anak macam telah rezeki itu sudah cukup. Karena itu kata Allah maka dia wa ajmilu bitalab se'atu oleh modal rezeki. Artinya norosen desa peraturan-peraturan baik peraturan agama maupun peraturan Islam. Apa tidak bisa dijawab sebagai komentar terhadap muamalah yaitu sejenisnya. Para hadirin sekalian, monggo dan mau nyuwun satu dipuntampi sobat kula panjenengan dari Allah. Monggo lihat nyuwun punten buat menawi asal kang digawe sak suwene seminggu niki kula panjenengan nglampahi kesalahan monggo menyadari kesalahan dan nyuwun ngapura Gusti Allah mugi-mugi dipuntampi sobat kula panjenengan sedaya. Ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab Sorry.